membuat sendiri alat peraga matematika sederhana. Pemirsa, sebelum kita membicarakan mengenai alat peraga, baik pembuatan maupun penggunaannya, terlebih dahulu kita ketahui apa fungsi dari alat peraga. Nah, dipandang dari fungsinya, alat peraga dapat digunakan untuk 1. Membantu memudahkan siswa dalam memahami suatu konsep. Contoh alat peraga yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah pemahaman konsep adalah bangun data rakan, bangun data luas, dan bangun ruang transfer. Selanjutnya, setelah suatu konsep dimengerti, apa yang harus kita lakukan? Apakah didiamkan saja? Tentu tidak. Nah, inilah fungsi dari alat peraga yang kedua, yaitu menampilkan atau menguatkan suatu konsep yang telah dibahas. Alat peraga apa saja yang dapat digunakan untuk penguatan? Kartu permainan pecahan sembilan. Ingat, peraga ini hanya digunakan untuk penguatan konsep pecahan 9. Jadi, konsep harus telah diberikan. Apakah suatu alat peraga pasti harus digunakan untuk memudahkan dalam pemahaman konsep dan pasti harus digunakan untuk menampilkan saja? Ternyata tidak bisa. Ada suatu alat peraga yang tidak secara tepat digunakan untuk membantu pemahaman konsep dan juga tidak secara tepat digunakan untuk menguatkan konsep yang telah dipelajari. Inilah fungsi alat peraga yang ketiga, yaitu memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa tertarik untuk mempelajari. Alat peraga yang dapat digunakan untuk memberikan motivasi diantaranya adalah menara harmoni. Alat peraga ini digunakan untuk memotivasi siswa sebelum mempelajari mengenai deret dan barisan. Apalagi peraga jumlah sudut segi. Meskipun alat ini dapat digunakan untuk membantu pemahaman konsep, tetapi lebih tepat digunakan untuk memotivasi siswa agar mau mempelajari sudut. Fungsi alat peraga yang keempat adalah sebagai sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran sangat luas maknanya. Cara kerja alat itu sendiri dapat digunakan sebagai sumber belajar. Nah pemirsa, sekarang marilah kita simak tayangan mengenai penggunaan alat peraga secara benar. Banyak guru yang salah dalam menggunakan alat peraga matematika. Coba pemirsa perhatikan guru yang sedang mengajar menggunakan alat peraga volume kerucut berikut ini. Anak-anak, untuk menghitung volume kerucut, kita memerlukan tabung, kerucut, dan pasir. Sekarang coba perhatikan, Bu Guru mau mengisi tabung ini dengan pasir menggunakan kerucut. Perhatikan ya. Ya, perhatikan. Satu, terus, ya, dua, terus, tiga. Nah, coba anak, apa yang dapat kalian simpulkan? Berapa kali Bu Guru dapat mengisi tabung ini menggunakan kerucut? Berapa kali? 3 kali, Bu. Berapa kali? 3 kali, Bu. Sebanyak 3 kali. Kalau diperhatikan secara cermat, kita akan melihat beberapa kekurangan dalam menggunakan alat peraga volume tadi, yaitu guru tadi tidak memperlihatkan pada siswa mana ukuran yang sesuai antara tabung dan kerucut. Perhatikan, alangkah baiknya jika guru tadi menunjukkan terlebih dahulu ukuran-ukuran yang sama dari kedua bangun tersebut. Yang kedua adalah guru tadi tidak melibatkan siswa sehingga siswa menjadi pasif.
Dua kesalahan tadi, walaupun kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya besar. Ingin tahu cara yang benar? Silakan simak tayangan berikut. Kita awali dengan peraga bangun datar. Bangun datar rangkap, bangun datar luasan. Untuk menjelaskan anak mengenai konsep bangun datar itu sendiri, maka alat peraga yang sesuai adalah bangun datar rangkap. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya? Silakan simak tayangan berikut. Anak-anak, coba perhatikan. Mana yang merupakan persegi panjang? Yang mana yang merupakan persegi panjang? Yang mana yang merupakan persegi panjang? Yang kiri. Gambar kotak. Coba sekali lagi. Mana yang merupakan persegi panjang? Yang kiri. Yang kiri, Bu. Iya. Karena papan tulis kan berbentuk persegi panjang. Jadi yang kiri, Bu. Oh iya. Ada yang berpendapat lain? Yang kanan, Bu. Ya. Tapi saya tidak tahu alasannya. Ya, coba perhatikan ya. Kalau yang ini, yang mana yang merupakan segitiga? Yang mana? Yang mana yang segitiga? Yang kiri. Yang kiri. Loh, kok tidak kompak lagi? Sekali lagi. Mana yang merupakan segitiga? Yang kiri. Yang kiri. Yang kanan. Kok tidak kompak lagi? Sekali lagi, yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Ya, coba perhatikan ya, buku jelaskan. Yang namanya segitiga adalah yang ini. Ya. Coba kalau ini, lagi lagi. Yang mana yang merupakan persegi panjang? Yang kanan. Nah, pinter. Mana yang merupakan persegi? Yang kanan. Mana yang merupakan layang-layang? Yang kanan. Mana yang belah ketupat? Yang kiri. Mana yang trapesium? Yang kanan. Mana yang jajar ginjang? Yang kanan. Mana yang lingkaran? Yang kanan. Ya, sekarang kalian sudah jelas tentang bangun datar. Ya, Kalau bangun datar itu yang rangka tadi. Lalu yang satunya tadi bangun datar apa bukan? ya. Kalau yang ini dinamakan luas daerah persegi panjang. Kalau begitu, jika kita menghitung luas persegi panjang, maka kita mengatakan luas daerah persegi panjang, ya, Bu? Ya betul. Tetapi karena kita sudah biasa mengatakan luas persegi panjang, boleh kita mengatakan luas persegi panjang. Meskipun yang dimaksud adalah luas daerah persegi panjang. Ada apa lagi ya? Itu berlaku untuk semua bangun datar kan, Bu? Termasuk juga lingkaran, ya, Bu? Ya, tepat. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang bangun datar dan luas bangun datar.